Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizal Amir. Saya mahasiswa dari Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang stunting. Nah, pertama-tama apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan anak, yaitu pertumbuhan otak dan pertumbuhan tubuhnya juga akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga anak memiliki perawakan yang lebih pendek pada usia normalnya dan juga memiliki keterlambatan dalam berpikir. Umumnya disebabkan oleh asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Nah, stunting ini bisa disebabkan oleh faktor lingkungan juga, di mana faktor lingkungan ini berperan dalam menyebabkan perawakan anak pendek, yaitu gizi ibu, terus tidak cukupnya asupan protein dalam proposal asupan kalori per hari, pola pemberian makanan pada anak, kebersihan lingkungan, dan angka kejadian infeksi pada awal kehidupan seorang anak atau infeksi pada anak masih kecil atau bayi. Nah, selain faktor lingkungan juga dapat disebabkan oleh faktor genetik dan hormon. Akan tetapi, sebagian besar perawakan pendek disebabkan oleh malnutrisi, terutama di Indonesia. Jika gizi ini tidak cukup dengan baik, nah dampak yang ditimbulkan memiliki efek jangka pendek dan jangka panjang. Nah, gejala stunting jangka pendek meliputi yaitu hambatnya berkembang, penurunan fungsi kekebalan tubuh, perkembangan otak yang tidak maksimal dan dapat mempengaruhi kemampuan mental serta belajar yang tidak maksimal, serta berprestasi belajar dengan kemampuan yang buruk. Sedangkan gejala jangka panjangnya yaitu dapat menyebabkan obesitas, penurunan toleransi gula, penyakit jantung koroner, hipertensi, dan osteoporosis. Nah, penyebab anak mengalami stunting. Nah, di sini adalah pertama, pengetahuan ibu yang kurang memadai, di mana sejak dalam kandungan, bayi sudah membutuhkan berbagai macam nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Untuk mencapai ini, ibu harus berada dalam keadaan sehat dengan gizi baik. Jika ibu tidak memiliki pengetahuan tentang asupan nutrisi yang baik untuk janinnya, hal ini akan sulit didapatkan. Nah, yang kedua adalah infeksi berulang atau kronis. Tubuh mendapatkan energi dari asupan makanan. Penyakit infeksi berulang yang dialami sejak bayi menyebabkan tubuh anak selalu membutuhkan energi yang lebih untuk menawan penyakit tersebut. Nah, jika kebutuhan ini tidak dapat diimbangi dengan asupan yang baik, anak akan mengalami kekurangan gizi dan akhirnya berujung pada stunting. Nah, yang ketiga adalah sanitasi yang buruk, yaitu sulitnya air dan sanitasi yang buruk dapat menyebabkan stunting pada anak. Penggunaan air sumur yang tidak bersih untuk masak atau minum disertai kekurangannya ketersediaan kakus merupakan penyebab terbanyak terjadinya infeksi. Nah, kedua hal ini bisa memancing resiko anak berulang-ulang menderita diare, sakit infeksi cacing, dan penyakit usus lainnya sehingga dapat menyebabkan stunting tersebut. Nah, yang keempat adalah terbatasnya layanan kesehatan, di mana kenyataannya masih ada daerah yang tertinggal di Indonesia dan kekurangan pelayanan kesehatan. Padahal, selain untuk memberikan perawatan pada anak atau ibu hamil yang sakit, tenaga kesehatan juga dibutuhkan untuk memberikan pengetahuan tentang gizi ibu hamil dan anak di masa awal kehidupannya, yaitu pas bayi. Nah, dampak stunting pada anak. Nah, selain pertumbuhan yang hambat, stunting pada anak juga dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, juga di sosial di masa depan. Nah, dampak stunting pada anak jangka pendeknya ini kita yang jangka pendeknya dulu. Nah, kalau jangka pendeknya ini dia meningkatkan potensi sakit dan kematian pada anak. Yang kedua, perkembangan kognitif, motorik, dan verbal anak menjadi terhambat dan tidak optimal. Yang ketiga adalah meningkatkannya biaya kesehatan, di mana biaya kesehatan meningkat karena yaitu anaknya jadi sering sakit, sering infeksi. Nah, dampak stunting pada anak jangka panjang. Yang pertama adalah postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa, pendek atau bantet di usia-usia sebayanya, yang terus meningkatkan risiko obesitas dan mengidap penyakit tidak menular seperti hipertensi, jantung, diabetes, kanker, dan penyakit-penyakit tidak menular lainnya. Dan kesehatan reproduksi yang menurun, di mana anak stunting ini dia cenderung memiliki kesehatan reproduksi yang kurang baik.
dibandingkan dengan anak-anak normal pada nanti di kemudian harinya. Nah, kapasitas belajar dengan performa yang tidak optimal saat masa sekolah, produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal saat dewasa. Nah, pencegahan stunting. Nah, untuk stunting ini dia tidak bisa diobati ketika dia setelah dewasa karena disebabkan oleh malnutrisi yang terjadi di bayi atau di awal-awal perkembangannya, awal-awal kehidupannya. Nah, makanya untuk stunting ini kita lebih berorientasi pada pencegahan stunting agar anak itu dia nggak kena stunting sehingga pas dewasanya juga dia dapat berkembang dengan baik. Nah, pertama adalah pencegahannya adalah kesehatan ibu yang baik. Nah, sebab atau siklus intergeneration cycle yang menjadi penyebab stunting terus terjadi dari generasi ke generasi. Biasanya terutama beresiko pada wanita yang memiliki masalah kesehatan, yaitu kurang gizi saat lahir, mengalami stunting saat usia anak, hamil saat usia remaja, bekerja berlebihan saat hamil, tidak melahirkan bayi dengan berat yang rendah, melahirkan bayi dengan berat yang rendah, dan tidak mampu memberikan ASI secara optimal. Maka dari itu, para calon ibu yang sudah berkeinginan untuk memiliki keturunan, mulailah untuk menjaga kesehatan diri sejak sekarang dan diedukasi dengan baik. Nah, yang kedua, memenuhi asupan gizi ibu hamil. Memenuhi gizi anak harus dimulai sejak janin. Oleh karena itu, ibu harus memastikan dirinya mengkonsumsi makanan yang bernutrisi seimbang. Asupan gizi yang kurang dapat menyebabkan pertumbuhan janin tidak maksimal. Nah, pertumbuhan janin ini yang tidak maksimal bisa meningkatkan resiko keguguran atau menyebabkan stunting. Nah, pentingnya ASI eksklusif untuk pencegahan stunting. Saat bayi lahir, sangat disarankan untuk melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini, di mana dalam rentang 1 jam pasca lahir, tempatkan bayi pada dada sang ibu dengan posisi telungkup. Berikan ASI eksklusif, sebab pada tahap ini susu ibu mengandung banyak kolostrum yang sangat baik bagi pertumbuhan dan sistem imunitas bayi ke depannya. WHO juga menyarankan untuk ibu memberikan ASI eksklusif mulai sejak saat bayi lahir hingga berusia 6 bulan, lalu meneruskannya hingga anak berusia 2 tahun. Nah, pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI. Nah, setelah bayi melewati usia 6 bulan, disarankan untuk memberikan makanan pendamping ASI. WHO juga menyarankan bagi bayi berusia 6-23 bulan mengkonsumsi sekurang-kurangnya 4 dari 7 kelompok jenis makanan. Nah, mulai dari sereal atau umbi-umbian, kacang-kacangan, produk olahan susu, telur, sumber protein lainnya, sayur mayur, buah-buahan, vitamin A, dan buah-buah lainnya. Nah, pemberian MPASI ini juga tidak boleh sembarangan. Dia harus sesuai dengan ketentuan minimum meal frequency MMF yang disarankan oleh WHO. Nah, ini dia uraiannya. Nah, frekuensi pemberian MPASI pada bayi yang masih diberi ASI pada usia 6-8 bulan, ini dia diberikannya 2 kali sehari atau lebih. Nah, untuk usia 9-23 bulan, dia diberikannya 3 kali sehari atau lebih. Nah, frekuensi pemberian MPASI pada bayi yang sudah tidak diberi ASI untuk 6-23 bulan, dia 4 kali sehari atau lebih. Nah, untuk masih di pencegahan stunting, yaitu menjaga kebersihan sanitasi dengan lingkungan. Nah, saat ibu hamil lalu melahirkan dan menyusui, pastikan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dan sanitasi, di mana dilakukan mulai kebiasaan sederhana, seperti mencuci tangan dengan sabun, dan ya lain-lainnya. Saat anak lahir, pastikan untuk selalu menjaga kebersihan segala peralatan sang bayi, mulai dari pakaian, perlengkapan mandi, peralatan makan, dan lain-lain. Nah, langkah menjaga kebersihan ini bisa menghindarkan ibu dan bayi dari potensi terkena penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri seperti diare. Nah, menghindari terjadinya stunting memang selalu memerlukan ketekunan dan usaha yang menyeluruh bagi semua pihak. Dan ini merupakan tanggung jawabnya bukan dari
hanya dari ibu aja, melainkan dari seluruh anggota keluarga dan masyarakat yang ada di keluarga tersebut. Nah, sekian materi stunting yang bisa saya presentasikan. Untuk kurang lebihnya, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.